Air, udara. Dua hal ini adalah sumber bagi kehidupan dan kesehatan kita. Kita semua memerlukannya untuk bekerja dan penopang kebutuhan keluarga. Kita perlu jika memang kita menginginkan anak cucu kita tumbuh dengan sehat. Saat air dan udara bersih sulit didapat, maka dunia ini dalam masalah besar. Hutan menyediakan air. Untuk musim hujan, airnya untuk hutannya rusak, airnya cepat terjun. Banjir. Untuk musim kemarau, itu airnya cepat kering. Kalau hutan nih habis, begitu datang hujan, air kan turunnya sekaligus. Kalau kami ini padi mulai masak atau udah kuning mulai panen, begitu air datang kan tetap banjir. Bagaimana kami bisa panen? Kan begitu. Di atas anak masih ada penampung, itu bisa cecat-cecat. Tidak kering terlalu gus gitu. Hutan memberikan udara yang bersih. Ayu menderita sakit paru kronis yang dikenal dengan nama asma. Seperti dicekik itu, sesak banget. Sejak kecil dia menderita asma. Sulit untuk hidup normal seperti anak lain. Dia hampir saja meninggal seperti suatu malam dia henti napas. Dan orang tuanya harus segera membawanya ke rumah sakit. Motornya mogok, terus dipinjemin sama orang kampung. Terus untung ada pemuda kan, sini Bu naik motor saya, kasihan banget motornya mogok. Ayu udah nggak sadar kan, udah nggak inget apa-apa, udah bilang nggak kuat mak, saya mendingan mati aja gitu. Penyebab paru-paru Ayu lemah dan sekaligus yang menyebabkan banjir terjadi adalah karena adanya keterkaitan dengan sumber alam yang tak ternilai harganya di sini, hutan Gunung Palung. Hutan yang menyediakan air untuk persawahan dan udara bersih untuk kita bernafas. Akan tetapi hutan itu hilang begitu cepat, sehingga bukan hal yang mengejutkan lagi jika banyak sawah yang kebanjiran dan udara menjadi kotor. Tentunya hal ini membuat paru-paru kita sakit dan bahkan hampir menghilangkan nyawa Ayu. Di sini di Alam Sehat Lestari di Sukadana, terdapat program unik yang memberikan apa yang diperlukan masyarakat dan hutan. Di ASRI, masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung bisa mendapatkan kualitas pengobatan tinggi dengan biaya murah. Bahkan lebih murah jika mereka membantu melestarikan hutan yang sangat istimewa ini. Oh Pak, itu sudah jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Setiap pagi, salah satu staf ASRI memberikan penyuluhan singkat kepada pasien tentang dua program, kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan. ASRI, Alam Sehat Lestari adalah yayasan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, ya. Dan ASRI ini ada dua program. Satu adalah program kesehatan dan yang kedua adalah program lingkungan. Nah, kenapa kami memilih dua program ini? Karena memang dua program ini sangat berkaitan. Saya bisa kasih contoh, misalnya Bapak Ibu selama ini dapat airnya dari mana? Gunung. Dari gunung, betul sekali. Nah, apa sih fungsinya air? Banyak. Oh banyak, apa Pak? Untuk minum, benar sekali, untuk mandi, apalagi? Segala-gala ya, untuk membersihkan, mencuci piring. Nah, sekarang apa yang terjadi ya seandainya tidak ada air bersih? Ada nggak kira-kira hubungannya dengan kesehatan? Ada ya. Jadi air hujan yang turun itu Bu ya, sebagian itu kan disimpan sama akar-akar tumbuhan ya. Sehingga kalau musim kering tidak kehabisan air. Dan kalaupun musim hujan tidak sampai terjadi banjir karena masih tertahan. Nah sekarang apa yang terjadi seandainya hutan itu sudah tidak ada? Kira-kira berarti ada hubungannya nggak dengan kesehatan? Ada ya, berarti kalau hutan tidak ada. Kenyataan menunjukkan adanya masalah kesehatan yang besar di masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Mahalnya biaya kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk terlibat penebangan liar. Karena itu, ASRI terpanggil untuk memberikan penghargaan kesehatan secara khusus untuk masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Penghargaan tersebut adalah biaya pengobatan yang sangat rendah karena ASRI tidak bertujuan mencari keuntungan.
beberapa cara pembayaran non-tunai untuk pembayaran pengobatan, misal bekerja di kebun organik, di mana mereka juga bisa belajar bercocok tanam dengan biaya yang murah dan lebih menguntungkan tanpa menggunakan bahan kimia. Pasien juga bisa bayar dengan cangkang telur, dedak, sekam, kotoran sapi atau kambing yang digunakan untuk pembuatan kompos, atau bayar dengan tukar bambu untuk bahan bangunan dengan tikar, atau bisa juga dengan bekerja di dapur klinik ASRI. ASRI juga ada proyek penanaman hutan kembali atau reforestasi di Desa Laman Satong, PAL 20. Pasien dan keluarga pasien juga bisa membayar dengan bibit yang nantinya akan ditanam di Taman Nasional Gunung Palung yang sudah rusak. Di tahun pertama, sudah tertanam 17.000 bibit dan rencananya akan bertambah setiap tahunnya. Johnny bekerja di proyek reforestasi dan upah dari kerjanya digunakan untuk membayar pengobatan TBC. Saya maunya kerja di sini kan, terutama saya mau bayar ongkos untuk orang tua saya berobat di klinik ASRI. Yang keduanya kan saya perlu untuk cari makan juga. Nah, terus ketiganya karena di ASRI pun pekerjaan itu kan cukup enak saya kerjakan gitu. Sebelum datang ke ASRI, orang tua Ayu telah mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan Ayu. Terus saya jualin apa adanya, TV apa, motor punya bapak juga udah dijual semua, habis. Terus saya kan malu sama ini kan, tiap hari numpang di rumah orang tua kan, terus saya ke sini. Berapa biaya yang sudah dikeluarkan tadi, Bu? 100 juta ada, Mbak, nggak bohong demi Allah. Kalau sampai saya nangis-nangis tiap hari nggak punya uang kan, dihutang kan lama, saya nggak enak. Di rumah nggak punya apa-apa, soalnya buat berobat aku habis banyak berpuluhan juta. Sebenarnya udah pasrah, tapi orang tua aku tuh begitu sayang, nggak mau aku tinggalkan. Tapi cara pembayaran pengobatan yang sekarang berbeda. Ayu mendapatkan pengobatan di klinik ASRI. Pernah dulu bayar dengan cara lain selain uang? Pakai tiker, bapak. Pernah ya? Iya, tiker ya. Kalau ke sana ya bawa 2 apa 3 buat nyicil. Dan yang lebih mengembirakan adalah karena ASRI menghubungkan antara kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan dengan memberikan manfaat pelayanan kesehatan ekstra kepada desa-desa di sekitar Taman Nasional Gunung Palung karena menjadikan desa mereka hijau. Kenapa di sini ada warna merah, warna hijau? Desa-desa yang ada di sini adalah desa-desa yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Apa maksudnya hijau? Hijau berarti di Taman Nasional yang ada dekat dengan desa itu tidak ada penebangan liar atau kebakaran hutan. Kemudian kalau merah itu berarti berlawanan. Berarti di hutan Taman Nasional Gunung Palung yang ada di dekat desa itu masih terjadi penebangan liar dan kebakaran hutan. ASRI menawarkan pembayaran secara non-tunai kepada semua desa. Akan tetapi, menjadi desa hijau ada banyak keuntungan lebih yang bisa didapatkan dibandingkan desa merah.